Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Rodotul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada henti-hentinya kita selalu mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, taufik kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat, masih dalam keadaan iman dan Islam, dan istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang fardu, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu masih surah An-Nisa ayat 13 sekarang. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji bisa nambah ilmu pengetahuan kita dan bisa menambah tebalnya iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah. Tilka itulah hududullahi, batas-batas hukum Allah. Maksudnya ayat-ayat yang mengatur tentang waris di atas itu, ya, itu adalah hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah yang sudah ditulis melalui firman-firmannya di dalam Al-Quran. Waman, dan barang siapa yang yuti'illah, dia taat kepada Allah, wa rasulahu, dan taat kepada rasulnya. Taat kepada Allah itu berarti melaksanakan firman-firmannya, perintah dan larangannya. Taat kepada rasul juga melaksanakan sunnah-sunnahnya tentang larangan dan juga perintahnya. Jadi taat kepada Allah dan Rasulnya ini tidak dipisah. Kalimatnya bukan pakai au, wa may yuti'illaha au rasulah, enggak begitu, tapi wa rasulahu. Taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul juga tidak diterima. Taat kepada Rasul saja, tidak taat kepada Allah juga tidak diterima. Jadi kedua-duanya harus, ya, ditempuh kedua-duanya. Al-Quran saja tidak mau menerima hadis juga tidak boleh, ya kan? Hadis saja tidak mau Al-Quran juga salah. Ya, makanya yuti'illaha wa rasulah, taat kepada Allah juga taat kepada Rasul dengan menjalankan hukum-hukumnya, perintah-perintahnya, sunnah-sunnahnya. Orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu, dia Allah akan memasukkannya jannatin, ke surga-surga, tajri, mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anharu, sungai-sungai, khalidina, mereka kekal fiha, di dalamnya. Ayat seperti ini banyak di dalam Al-Quran. Wadzalika, dan itulah al-fauzu, suatu kemenangan, suatu keberuntungan, al-azim, yang besar. Jadi orang itu kalau sudah besok di akhirat itu kok dimasukkan surga oleh Allah, itulah orang yang sukses. Ya, itulah orang yang sukses. Sukses yang yang besar itu. Kalau di dunia ini orang mengukur
seseorang sukses itu kan biasanya ukurannya adalah hartanya, kan begitu kan? Orang dinilai sukses biasanya dinilai dari jabatannya. Orang bisa dinilai sukses biasanya dari ketinggian pangkatnya. Itu dunia. Tapi Allah tidak mengenal itu. Ya, Allah tidak mengenal itu semua. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Bukan orang yang punya jabatan, orang yang paling tinggi ilmunya, tidak. Tapi ukurannya adalah yang paling takwa. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya benjing dikempalaken dhateng surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesuksesan yang puncak kesuksesan. Waman dan barang siapa yang yaksi, dia durhaka, melanggar Allah, hukum-hukum Allah, wa rasulahu dan rasul Allah, wa yata'adda dan melanggar, ini tadi durhaka ya. Durhaka kepada Allah dan rasulnya, wa yata'adda dan melanggar hududahu, hukum-hukumnya, yudkhilhu, dia Allah akan memasukkannya narun ke dalam api neraka, kholidan, yaitu kekal fiha di dalamnya, naudzubillah min dzalik. Walahu dan baginya adzabun, adzab muhinun yang menghinakan. Ya, adzabun muhinun, adzab siksa api neraka yang menghinakan. Terus berikutnya, wallati dan wanita-wanita yaktina yang dia melakukan al-fahisyata perbuatan keji, yaitu berzina, min nisaikum dari istri-istri kalian, fastashhidu maka hendaklah mendatangkan saksi alaihinna atas perempuan-perempuan yang berbuat zina tadi itu arba'atan 4 orang laki-laki minkum di antara kamu sekalian. Fa in syahidu maka jika 4 orang saksi tadi menyaksikan bahwa memang perempuan itu berbuat zina, fa amsikuhunna maka tahanlah mereka perempuan-perempuan tadi fil buyuti di dalam rumah-rumah hatta yatawaffahunna sehingga mewafatkan kepada mereka al-mautu kematian sampai mati. Au yaj'alallahu atau Allah menjadikan lahunna bagi mereka sabilan jalan, sabilan jalan. Walladani sekaligus ini jadi satu keterangan ya. Walladani dan 2 orang yaktiyaniha yang melakukannya minkum dari kamu sekalian, melakukan perbuatan zina, fa'adhuhuma maka hukumlah keduanya, fa'in taba maka jika keduanya bertaubat, wa aslaha dan keduanya memperbaiki diri, fa'aridu maka tinggalkanlah, maksudnya jangan dihukum anhuma dari keduanya. Innallaha sesungguhnya Allah karena dia adalah tawwaban zat yang maha menerima taubat, rohiman zat yang maha zat yang maha kasih sayang, zat yang maha penyayang. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayat 15 ini memberikan keterangan. Dulu pada awal-awal Islam itu masuk, jikalau ada perempuan itu berbuat zina, maka tuduhan zina itu harus diteliti oleh 4 orang saksi. Ya, diselidiki oleh 4 orang saksi bahwa perempuan itu betul-betul zina. Fa in syahidu fa amsikuhunna. Kalau ternyata orang perempuan itu dalam penyelidikan 4 orang saksi ini betul berbuat zina, maka dia ditahan di rumah
sampai dia itu mati. Gak boleh keluar rumah. Au yaj'alallahu lahunna sabilan, atau Allah menjadikan baginya jalan lain. Itu adalah dulu sebelum ada ayat yang menentukan tentang hukuman zina. Nah, jadi kalau ada orang perempuan berbuat zina, diselidiki 4 orang saksi, terbukti betul-betul zina, maka dia harus ditahan di rumah sampai mati. Maksudnya dihukum mati gitu loh maksudnya, sampai mati. Atau menunggu Allah memberikan jalan lain. Lah, Allah memberikan jalan lain ini adalah menunggu turunnya ayat yang kedua dari surat An-Nur. Itu di sana dikatakan apabila orang yang berbuat zina itu sudah bersuami istri, maka dia itu dirajam. Dirajam itu dilempari batu sampai meninggal. Itu hukumannya. Jadi ketentuan untuk ditahan di rumah ini sebelum turunnya ayat yang kedua dari surat An-Nur itu yang mengatur tentang hukuman zina. Tapi setelah ayat itu turun sudah tidak ditahan lagi. Begitu disaksikan 4 orang saksi, maka orang itu kalau sudah bersuami istri kok berzina, maka dia harus dilempari batu, namanya dirajam itu, dilempari batu sampai meninggal. Itu maksudnya au yaj'alallahu lahunna sabilan, atau Allah menjadikan jalan lain. Jalan lain maksudnya ya turunnya ayat 2 dari surat An-Nur itu. Nah, itu Terus walladani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma. 2 orang yang melakukan perbuatan zina. Kalau yang ayat 16 ini orang yang belum bersuami istri, podo jejakae Joko karo perawan kok melakukan zina, fa'adhuhuma. Maka dulu sebelum ayat yang mengatur tentang hukuman zina itu turun, itu diserahkan kepada pemimpin masyarakat itu. Hukuman apa yang pantas diberikan kepada mereka yang melakukan zina, yang masih jaka dan masih perawan ini. Ya, maka bervariasi hukuman yang diberikan oleh masyarakat itu bervariasi. Kadang yang berlaku di masyarakat kita ya, ono kadang-kadang dikarak keliling kampung. Wonten nggih? Ditabui keliling kampung karena tertangkap berbuat zina. Nah, itu bagi yang belum bersuami, Pak. Kan gitu ya. Nah, tapi ayat ini dilanjutkan fa'in taba, maka jika keduanya bertaubat, menyesali perbuatannya, wa aslaha dan memperbaikinya, fa'aridu anda, tinggalkan keduanya. Maksudnya ojo dihukum. Tuh, jangan dihukum. Karena kalau dia sudah dengan sadar mengakui perbuatannya dan dia berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan dia berjanji ingin menjadi orang baik, orang yang taat kepada Allah, maka fa'aridu anhuma, maka tinggalkanlah keduanya. Innallaha kana tawwaban rahima, sesungguhnya Allah itu zat yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Itulah hukuman bagi orang yang berbuat zina. Nah, kalau dulu diserahkan kepada masyarakat, setelah turunnya ayat kedua dari surat An-Nur itu, bagi yang sudah bersuami istri kok berbuat zina, maka dicambuk 100 kali. Gitu. Yang masih jejaka yang masih perawan kok melakukan zina, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali.
Bagi yang sudah bersuami istri kok berzina, maka dihukum rajam, dilempari batu sampai mati. Nah, itu hukumannya. Jadi ketika Allah belum menurunkan ayat yang kedua dari surat An-Nur itu, diserahkan kepada masyarakat pada waktu itu tentang hukuman bagi yang masih zakat dan masih perawan tadi, belum suami istri. Itu. Tapi sesudah ayat itu turun, maka sudah jelas hukumannya, sudah jelas dicambuk 100 kali. Malah di surat An-Nur itu, dan janganlah kamu merasa kasihan untuk melaksanakan hukum derah kepada orang yang berbuat zina. Kenapa demikian itu? Karena perbuatan zina ini adalah termasuk perbuatan dosa besar, ya, merugikan orang lain dan juga merusak keturunan. Nah, seperti itu, ya, merusak keturunan. Maka Allah dengan tegas menyatakan dengan firman-Nya itu seperti itu. Jadi kalau sudah menyatakan bertobat, ya tidak boleh dihukum. Nah, seperti itu, ya, tidak boleh dihukum. Kemudian ayat berikutnya, innamat taubatu, sesungguhnya taubat itu hanyalah alallahi, atas Allah, lilladina, bagi orang-orang yang ya'maluna, melakukan as-su'a, kejelekan, kejahatan, bijahalatin, dengan ketidaktahuan. Tsumma yatubuna, kemudian mereka bertaubat, mingkoribin, dalam waktu yang dekat. Faulaika, maka mereka itu yatubu, menerima taubat Allah alaihim, atas mereka. Wa kana, dan adalah Allah aliman, maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana. Dua ayat ini jadi satu, Pak, ya. Walaisati, dan tidak ada at-taubatu, taubat itu, maksudnya taubat itu tidak diterima lilladina, bagi orang-orang yang ya'maluna, mereka melakukan as-sayyiati, kejelekan-kejelekan, perbuatan dosa dan maksiat, hatta, sehingga idza hadara, apabila datang, ahadahum, salah satu dari mereka, al-mautu, kematian, qala, dia berkata, ini sesungguhnya aku aku bertobat, al-ana, sekarang. Walalladina, dan taubat itu tidak diterima bagi orang-orang yang yamutuna, mereka mati, wahum, sedangkan mereka kufarun, masih dalam keadaan kekafiran. Ulaika, mereka itulah, a'tadna, kami menyediakan, kata Allah, lahum, bagi mereka, adzaban, azab aliman, yang sangat pedih. Dua ayat membahas tentang taubat, ya, dua ayat membahas tentang taubat. Jadi ayat ini mengatakan mestine taubat itu sing diterima, yaitu taubatnya orang yang melakukan suatu perbuatan dosa karena ketidaktahuannya. Nah, mestinya taubat itu yang berhak diterima itu adalah taubatnya orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat karena kebodohannya, bijahalatin, karena kebodohannya, ketidaktahuannya. Kemudian setelah dia itu tahu bahwa perbuatan itu adalah mengandung dosa dan maksiat, segera bertobat. Yatubuna, dia bertobat, mingkoribin, dalam waktu dekat, tidak mengulur-ulur, segera bertobat. Faulaika yatubu alaihim, maka mereka itulah Allah akan menerima taubat mereka. Nah, entah demikian, karena saking belas kasihan Allah, walaupun bagi orang yang sudah tahu atau sudah punya ilmu atau mengerti, tapi masih berbuat dosa, ngoten nggih, masih berbuat dosa karena kelalaian, karena suatu kekhilafan, itu pun juga Allah masih menerima taubatnya, asal taubat itu dilakukan dengan 3 syarat.
Asal taubat itu dilakukan dengan 3 syarat. 1, pernyataan taubat disertai dengan penyesalan akan perbuatan dosa yang dilakukan. Penyesalan. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu. Yang ketiga, dan bertekad ingin menjadi orang yang lebih baik dan lebih taat kepada Allah. Jadi seperti yang saya lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disyarahi itu, jadi syaratnya taubat itu bisa diterima adalah harus ada 3 syarat ini. Harus ada rasa menyesal dari perbuatan dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, harus berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatan itu. Sebab banyak orang yang menyatakan taubat, tapi setelah itu melakukan perbuatan itu lagi. Wonten nggih? Ini namanya bukan taubat, tapi tomat. Wonten nggih? Mari taubat, kumat. Ya Allah, ini bukan taubat, bukan kapok lombok, tapi betul-betul taubatan nasuha. Taubat yang disertai dengan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, dan dia bertekad ingin menjadi orang yang lebih baik, lebih taat kepada Allah. Jadi kalau tidak ada penyesalan itu, maka taubat itu tidak diterima oleh Allah. Nah, jadi taubat itu sing gampang diterima, yang mudah diterima, ya taubatnya orang yang tidak tahu. Jadi dia melakukan seperti itu tadi itu bijahalatin, dengan ketidaktahuannya. Setelah dia diberitahu bahwa itu adalah salah, tsumma yatubuna min qaribin. Nah, segera bertaubat, tidak mengolor-ngolor waktu. Ikut taubat sing gampang diterima. Adapun yang sudah tahu terus melakukan itu, terus suatu saat dia ingat, dia insaf, dia sadar, terus dia bertaubat. Nah, ini asal ada 3 ini. Asal ada 3 ini, dan juga butuh waktu karena dia melakukan itu atas kesengajaan, ya, atas kesengajaan, maka butuh waktu yang cukup lama untuk diterima taubatnya. Dan untuk diterima dan tidaknya itu Allah yang berhak menentukan, kan gitu. Tapi ya memang ada jaminan Allah itu At-Tawwabu, maha menerima taubat, Ar-Rahimu, dan maha penyayang. Nah, tapi sebatas mana, gitu kan? Allah menerima taubat dan maha penyayang itu adalah dikembalikan kepada sikap orang yang melakukan perbuatan dosa tadi itu. Ya, kalau betul-betul menyesal ya sudah, apa itu Allah akan menerima dengan mudah. Ya, buktinya Allah itu At-Tawwab Ar-Rahim, maha penerima taubat dan maha penyayang. Banyak hadis-hadis yang mengkisahkan tentang perbuatan orang yang berbuat dosa bertahun-tahun, kemudian karena suatu perbuatan yang baik dan niat yang kuat, Allah betul-betul belas kasihan kepada orang itu dan menerima taubatnya dan memasukkan surga. Contohnya ada orang yang membunuh orang sampai 99 orang, kemudian datang ke suatu kiai yang tanya, apakah kalau saya bertobat Pak Kiai, Allah masih mau menerima taubat saya? Jawaban Pak Kiai itu kurang memuaskan. Kamu itu orang yang jahat di muka bumi ini. Masa membunuh orang sudah 99, sulit diterima taubatmu. Akhirnya kiainya dibabat sekalian. Akhirnya jangkep 100 orang. Tanya lagi kepada kiai yang lebih alim, tanya-tanya. Kemudian jawabannya kiai tadi itu memuaskan. Asalkan apa itu kamu betul-betul
menyesali perbuatanmu dan betul-betul ingin niat taubat, Allah tetap akan menerima taubatmu. Betul Pak Kiai? Ya. Kalau begitu sarannya Pak Kiai gimana? Pergilah ke tempat sana. Di sana ada kiai besar, punya pondok, sudah nyantri di sana kamu. Niat taubat di sana. Baik Pak Kiai, besok saya akan pergi ke desa yang Pak Kiai tunjuk itu. Berangkatlah dia. Di tengah perjalanan ternyata orang ini sakit. Orang ini sakit. Kemudian berajal di situ. Berajal di situ. Dalam hadis disebutkan dua malaikat berebut, malaikat penjaga surga dan malaikat penjaga neraka royoan. Jare malaikat penjaga neraka, oh tak seret nang neraka iki, kurang ajar. Sauripe mateni wong 100 tak jegur nang neraka iki. Jarene malaikat penjaga surga, oh gak iso, ojo. Lho kok iso? Wong iki wis niat taubat iki. Iya tapi kan guru nglakoni. Bantah-bantahan. Akhirnya dalam hadis tadi Allah menurunkan malaikat yang ketiga untuk memberikan putusan hukum. Terus pundi Gusti hukume? Wis ngene. Ukuran jarake nek pancene tempat dia meninggal itu sudah lebih dekat dengan tempat yang dia mau menuju taubat tadi, di pondok kiai yang besar tadi, maka silakan dimasukkan surga. Tapi kalau masih jauh, lebih dekat dari tempat berangkatnya, silakan dibawa neraka. Kan begitu nggih putusannya. Maka malaikat yang ketiga diturunkan oleh Allah untuk memberikan putusan. Saya datang memberikan keputusan dari Allah. Gimana? Kita ukur saja jaraknya. Kalau orang ini sudah lebih dekat dengan tempat yang dia mau menuju tobat, kata Allah suruh memasukkan surga. Tapi kalau masih jauh, lebih dekat dari tempat berangkatnya, silakan dibawa ke neraka. Akhirnya diukur Pak. Dalam satu riwayat dikatakan Allah mendekatkan jarak bumi. Allah dengan sifat belas kasihan tadinya, ya, karena orang ini sudah betul-betul niat, betul-betul getun dan kepengen menjadi orang baik dengan menuju tempat itu tadi, maka Allah mendekatkan jaraknya dia itu meninggal di situ dengan tempat yang dia mau tuju tempat itu. Akhirnya keputusannya orang ini dibawa ke surga. Itulah At-Tawwabu Ar-Rahimnya Allah, Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Nah itu contohnya Allah itu Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Tapi ojo ditiru Pak. Enggak bisa ditiru begini ini. Nanti jenengan nglakoni dosa engko ae tak tobat aku. Lho, iya nek umure nyandak, nek gak nyandak wis itu gosong nek neraka ya. Kan begitu ya. Nah, jadi seperti itu faulaika yatubu alaihim wa terus walaisatit taubatu, dan taubat itu tidak diterima. Maksudnya begitu. Taubat itu tidak diterima bagi orang-orang yang melakukan suatu as-sayyi'at, perbuatan dosa kemaksiatan, terus ngelakoni dosa maksiat terus, gak sadar-sadar, setiap malam berbuat dosa. Hatta idza hadara ahadahumul mautu, sehingga sudah mati, sudah dekat mau datang, baru dia mengatakan ini tubtul an, sekarang aku bertobat, sekarang aku bertobat. Tobat yang begini ini adalah tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Taubat yang dilakukan karena keputusasaan. Putus asa karena dia sudah putus asa dari menikmati hidup ini. Akhirnya dia mengatakan taubat. Wes dekat dengan kematian, baru dia mengatakan taubat. Sama dengan taubatnya Fir'aun. Ya, Fir'aun itu sejak dulu menjadi orang yang jahat. Ya, didakwai Nabi Musa, justru Nabi Musa dikejar-kejar, tidak diterima, malah diperangi. Akhirnya sampai di tengah lautan, Fir'aun
dalam kondisi hab sudah mau mati baru mengatakan taubat, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku sekarang beriman kepada Tuhan Musa dan Harun, yaitu Tuhan Allah. Tapi Allah sudah tidak menerima taubatnya, sudah terlambat, karena taubat yang dilakukan sudah menjelang suatu kematian. Nah begitu ya, makanya kita jangan sampai terlambat taubat itu ya. Jangan sampai terlambat. Hatta idza hadara ahadakumul mautu qala inni tubtul an, sehingga mati sudah hampir datang baru dia mengatakan saya bertobat sekarang. Nah ini taubat yang sudah tidak diterima oleh Allah. Walal ladzina yamutuna wa hum kufar, dan taubat tidak diterima bagi orang yang mati sedang dia masih dalam keadaan kekafiran. Dia belum bersahadat, terus ketika mau mati baru saya bertobat. Nah, tidak bisa. Ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Jadi kami sediakan bagi mereka adab yang sangat pedih. Lah tobat sing apik itu ya apa? Yaitu tadi, ketika perbuatan dosa kemudian tetap sadar dan dia segera melakukan taubat. Nah itu taubat yang paling bagus. Sumayatubuna min qaribin, kemudian setelah sadar bahwa perbuatan itu yang dilakukan itu mengandung dosa dan kemaksiatan, segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini taubat yang paling bagus, tidak mengulur-ulur waktu, tapi segera bertaubat kepada Allah. Dengan 3 syarat tadi dibarengi dengan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu, dan dia berjanji lagi yang kedua adalah ingin menjadi orang yang lebih baik, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tidak ada rasa menyesal, ini berarti belum bertaubat, Pak. Ya, harus ada rasa menyesal itu. Barangkali ada yang disaringkan, monggo. Sebelum pindah ke pembahasan berikutnya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bang. Pendek banget. Tadi kita sudah mendengarkan tentang taubat, orang yang banyak sekali dosa-dosanya besar apapun, tetapi Allah tetap Ar-Rahman ya Rahim, Inna Allaha yuhibbu mencintai orang-orang yang bertaubat. Yuhibbut tawwabina. Yang ingin saya tanyakan di sini, sekarang bagaimana? Apakah ada tanda-tandanya bahwa taubatnya seseorang itu sudah diterima oleh Allah ketika dia sudah selesai melakukan banyak sekali mungkin kemaksiatan dan sebagainya, kemudian di hari-hari kehidupannya ini dia ingin berubah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Apakah ada tanda-tandanya menurut hadis atau Al-Quran? Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Roy. Kalau tanda-tanda taubat yang diterima oleh Allah, tanda yang bisa dilihat, itu memang tidak ada. Tapi yang bisa merasakan adalah perasaan hati, rasa hatinya. Jadi tandanya taubat itu diterima, siji, atine lebih tentram daripada kemarin-kemarin. Yang kedua, dia itu lebih senang beribadah. Jadi untuk melakukan kebaikan itu senang gitu loh. Nah ini berarti tandanya taubatnya diterima. Ya, karena di dalam satu hadis itu dikatakan kalau dosa-dosanya orang itu terlalu banyak, maka maka orang itu akan berat untuk melakukan suatu kebaikan. Itu berarti tondone dosanya seakeh. Tapi kalau dia itu ringan melakukan ibadah, gampang melangkahkan kaki untuk menuju kebaikan, oh berarti dia itu ada tanda
taubatnya sudah diterima oleh Allah. Jadi kondisi sebelum dia bertobat dengan ketika dia bertobat itu hati lebih tentram, terus lebih nikmat ketika dia itu melakukan kebaikan. Pokoknya luwe ayem gitulah perasaan hati. Nah itu yang bisa merasakan di hatinya masing-masing. Soalnya gak ono tondo sing iso didelok secara kasat mata, itu nggak bisa. Yang bisa ya hatinya yang bisa merasakan. Ngoten nggih. Insyaallah ngoten. Monggo ada lagi. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz tadi yang mengenai zina yang dilakukan oleh suami istri. Yang dinyatakan zina butuh saksi 4 orang. Untuk suami istri itu saksinya hanya suami saja. Apa dikatakan zina itu? Yang kedua, untuk yang laki-laki yang zina itu hukumnya apa sama seperti perempuan? Memerlukan saksi dan 4 orang. Namun yang ketiga mengenai hukum-hukum agama zina, mengenai hukum agama dengan hukum Al-Quran, itu apa sesuai dengan itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, bahwa antara laki-laki dan perempuan yang melakukan zina itu dihukum sama. Jadi kalau memang dia sudah bersuami istri kok melakukan perzinaan, ya berarti dirajam kedua-duanya sampai mati. Nah, gitu kan. Nah, kalau si suami menuduh istrinya berbuat zina, ngoten ta? Sing dikarepno. Itu di dalam surat An-Nur, Pak. Kalau tidak ada 4 orang saksi, dia harus bersumpah 5 kali. Dia harus bersumpah 5 kali. Jalan keluarnya begitu. Delek 4 saksi ini kan juga angel loh, Pak. Tapi dia sebagai seorang suami menyaksikan istrinya berbuat zina, begitu loh. Padahal Al-Quran harus 4 orang saksi. Maka ketika dia mengajukan ke Pak Hakim, mana saksinya? Tidak ada, Pak, saya sendiri yang tahu. Nah, itu harus disuruh bersumpah 5 kali. Yang 4 kali bunyinya, demi Allah istri saya zina, demi Allah istri saya zina, demi Allah istri saya zina, demi Allah istri saya zina. Yang kelima, kalau tuduhan saya ini tidak benar, saya siap dilaknat oleh Allah. Itu yang kelima. Di dalam surat An-Nur begitu. Jadi jalan keluarnya kalau memang tidak ada 4 orang saksi, dia harus berani bersumpah demi Allah 4 kali. Yang 5 kali itu sumpahnya siap dia dilaknat oleh Allah kalau tuduhannya itu tidak benar. Nah, seperti itu. Seperti itu, Pak. Nah, tapi kalau istrinya juga misalnya dituduh juga dia mengelak, juga disuruh bersumpah 4 kali tadi, yang 5 kali juga disuruh begitu, demi Allah kalau saya berzina sesuai yang dituduhkan oleh suami saya siap dilaknat oleh Allah. Begitu, Pak. Karek wani-wanian aja. Nah, begitu. Jadi tidak gampang menuduh orang berbuat zina. Misalnya si suami begini, karena saya tahu bahwa dia keluar dari kamar dengan lelaki itu, misalnya begitu. Terus si suami itu menuduh bahwa itu telah melakukan zina. Ini belum bisa diterima, Pak. Loh iya nih, ndok kamarmu zina. Lah nek demo-demoan tok. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau dia menuduh itu harus tahu persis, dia melihat dengan mata telanjang bahwa dia memang berbuat zina. Nah, nek sik ero bahwa dia itu metu teko kono wong loro misalnya, metu teko grumbul kono wong loro, terus dituduh zina, ya belum bisa. Lho ya nek zina. Lah nek ngomong-ngomong tok. Gitu kan? Lah nek raba-rabahan tok, ya kan belum bisa gitu loh.
Nggih, gitu terus sing ketiga mau apa? Hukum, apakah hukum yang sudah berjalan ini sesuai dengan hukum Al-Qur'an? Tentang kalau di negara Islam ya pasti memakai hukum ini, Pak. Tapi kalau di negara yang bukan Islam, maksudnya ya bukan negara yang landasannya bukan Islam, ya, dasarnya bukan Al-Qur'an hadis, ya sesuai dengan undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah. Begitu saja. Nah, ya, kalau di negara Islam pasti dilakukan itu. Pasti dilakukan. Tapi kalau di negara yang tidak Islam ya berarti dihukum sesuai dengan undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah. Itu aja, Pak. Sampun? Terus nanti. Ini Ustaz. Ini yang dikatakan zina itu yang bagaimana? Oh, ngoten. Nggih. Yang dinamakan zina itu itu kalau dipilah-pilah loh, nggih. Itu ada zina kecil, ada zina besar, Pak. Zina kecil itu ya wis jandoman wong loro, dudu muhrime. Ya kan? Demuk-demukan, saling meraba itu sudah kategori perangkat zina, tapi zinanya zina kecil. Ya, tapi yang zina besar itu ya itu, Pak, sudah hubungan suami istri, seperti suami istri itu namanya zina, itu yang dosanya besar itu. Ngoten lho nggih. Nah, ngoten. Terus ada lagi. Nggih, Mbak Asin monggo. Assalamualaikum. Dia kusuman kusumannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak yang di luar nikah, walau orang tuanya kemudian menikah, itu hukumnya bagaimana? Anak yang di luar nikah, walau orang tuanya itu kemudian nikah dengan orang yang berbeda, itu hukumnya bagaimana? Anak di luar nikah, terus nanti dulu gitu. Maksudnya anak yang hasil di luar nikah, ini nanti kalau nikah bagaimana, ngono ta? Iya, hukumnya juga. Ya begini, kalau anak perempuan itu kan wajib walinya kan bapaknya ya. Nah, karena bapaknya itu bukan bapak dengan hasil nikah, dia itu lahir karena hubungan di luar nikah, maka bapaknya ini tidak boleh menjadi wali daripada anak perempuan itu, Pak. Itu kalau itu kembali kepada hukum agama. Nah, jadi walinya siapa? Ya terserah Pak Hakim mengangkat wali siapa. Itu diserahkan kepada hakim, dalam hal ini Pak Naib yang mengambil keputusan. Ngoten ta? Sing dimaksud ini pertanyaannya. Tapi hukumnya, kenapa? Hukumnya anak tadi. Hukumnya? Masuk anak gimana? Begitu. Ya hukumnya ya tetap sah toh. Si anak ini kan enggak dosa, enggak apa, itu perbuatan orang tuanya kok. Ngoten. Perbuatan orang tuanya kok. Gitu loh. Jadi si anak ini ya tetap fitrah, berhak menikah dan lain sebagainya. Tapi yang jadi wali tidak boleh bapak yang di luar nikah tadi. Ngoten. Terima kasih. Nggih. Sami-sami. Sampun? Nah itu, monggo. Mudah-mudahan dosa-dosa kita dengan keistiqomahan kita untuk beramal soleh diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.